hip hop di Batu Jaya gitu kan. Sampai saat ini ada perkembangan signifikan nggak dari waktu-waktu sebelumnya? Dari dulu sampai sekarang nggak ada. Nah, Gue mau ngenalin karyanya Muller, gitu. Jadi karyanya anak Batu Jaya tuh ada gitu. Lebih bagus daripada yang gue tahu orang Jakarta gitu. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Nah, saat ini telah hadir bersama saya Stone Glory. Oke, ada Herman Jonek, ada Galang 26 dan ada Mullerio. Ya. Oke, jadi sebagai informasi, Stone Glory adalah grup hip hop ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Benar-benar. Iya, grup hip hop dari Batu Jaya. Batu Jaya hip hop. Muller Yao. Dari awal gua datang tak mau ngajak perang, tapi mereka bilang musik gua sangat kurang, di kuping sangat asing, jadi tak buat tenang. Macam makanan tidak enak, pantasnya dibuang. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Adalah salah satu proyekan musik anak-anak Batu Jaya. Walaupun sebenarnya secara tempat tinggal ya, bukan Batu Jaya semua. Ya. Iya. Mungkin cuma sekedar mul aja ya, yang stay di Batu Jaya gitu kan. Herman Jonek walaupun kelahiran Batu Jaya tapi saya tinggal di Bekasi. Dan juga Galang di Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok. Kenapa saya angkat Stone Glory pada kesempatan wawancara kali ini? Yang pertama, karena beberapa pekan lalu lah gitu kan, Stone Glory sempat mengeluarkan single terbarunya gitu kan, yang dikasih judul Makin Asik Makin Enak gitu kan, lagu yang cukup menggelitik saya gitu kan, tentang keresahannya anak-anak komunitas hip hop yang dianggapnya musiknya nggak pasaran ya gitu kan. Terus juga yang kedua, saya sangat tertarik mewawancarai soal perkembangan musik yang di Batu Jaya gitu kan, karena sebenarnya Batu Jaya banyak talent yang bagus gitu, cuma secara pengeksposan agak kurang. Oke, yang pertama mungkin ya, Stone Glory gitu. Sebenarnya proyekan itu tuh siapa yang pertama kali buat ide Stone Glory? Ide itu dari Jonek. Ide dari gua sih. Jadi gua tuh pengen ngenalin yang orang Batu Jaya tuh punya karya lah gitu. Jadi pertama yang buat Stone Glory tuh ada orangnya gitu. Jadi orangnya Batu Jaya juga. Cuma kalau gua di present di asal gua lagi manggung gitu, pasti dia ngomongin anak Stone Glory nih gitu. Jadi gua pakai buat ini band hip hop ini. Terus mengenai lirik lagu Makin Asik Makin Enak gitu, siapa yang nulis lirik itu? Itu gua sih. Iya, menurut gua tuh kayak gua tuh ngucapin ini buat orang yang ada di sini gitu. Lu dengerin nih gitu. Tujuannya latar belakang dari penulisan lirik itu? Latar belakangnya ya udah, gue mau ngecengin orang yang ada di sini sebenarnya gitu. Ayolah berkarya gitu sebenarnya. Kayak ngebangun nih orang yang udah mati, berkarya buat hip hop atau band-band yang lain tuh. Di situ ada maknanya gitu. Jadi bukannya semata-mata nyinggung orang-orang yang tidak sepaham dengan hip hop gitu, kalau gue sih nangkepnya gini ya, Nek ya. Jadi yang selama ini tuh kan orang-orang di luar skena hip hop tuh mandang hip hop tuh musik yang terpinggirkan gitu kan. Lu buat lagu itu buat ngasih tahu ke orang kalau misalnya musik tuh bukan cuma pop, bukan cuma dangdut, tapi juga hip hop. Ada tujuan ke arah itu.
Ada tujuannya gua. Ya karena gini, gua tuh pengen gini apa? Gua pengen punya karya nih di kampung gua sendiri gitu ya kan. Terus dengan yang menurut gua tuh gua pengen ngeluarin genre hip hop yang anak-anak di sini tuh nggak tahu gitu. Iya. Makanya gua bikin kayak gini nih. Kan ada liriknya tuh yang kayak gua ngenalin kampung gua gitu, udah terkenal di dunia gitu. Jadi ntar kalau orang misalnya ngeliat lirik itu, oh iya kayak gini nih gitu. Oh ada anak Batu Jaya yang berkarya hip hop gitu. Iya. Selanjutnya mungkin buat Galang ya. Galang kan secara domisili saat ini kan tinggal di Rengas Dengklok kan, beda kecamatan dengan Batu Jaya gitu kan. Sementara di proyekan ini kan dari nama aja udah jelas kan Stone Glory gitu kan. Apa yang jadi penyemangat Galang terus akhirnya sampai ikut gabung di proyekan ini? Jadi ikut gabungnya karena kan lihat dari status juga project berdua ini. Oke. Dari liriknya itu nangkep di Galang tuh enak pancalannya gitu. Itu aja sih, sama chorusnya tuh dapet. Iya. Kalau sebelumnya emang udah saling kenal? Belum, paling kenal di Instagram, media sosialnya. Iya. Buat Muller gitu kan. Buat Muller ini sebenarnya kemarin udah pernah saya wawancara gitu kan soal hip hop gitu kan. Cuma emang wawancara yang pertama itu nggak terlalu banyak ngangkat soal hip hop akhirnya gitu kan. Obrolan kita jadi mengarah kemana-mana gitu kan. Hip hop di Batu Jaya Mul gitu kan. Sampai saat ini gitu kan. Menurut lu gimana sih, ada perkembangan signifikan nggak dari waktu-waktu sebelumnya? Dari dulu sampai sekarang nggak ada. Musisi-musisi nggak ada. Mungkin penikmatnya yang respect cuma beberapa orang aja. Di tongkrongan gue juga sama. Hip hop yang menurutmu ya stuck di situ aja gitu kan, penikmatnya juga mungkin cuma di kalangan tertentu gitu kan. Terus kenapa gitu lu sampai sekarang masih tetap ada di jalur itu gitu? Gini kayak musik itu kayak gue seneng ngelakuin ini. Selama gue seneng ya gue lakuin. Nah makanya dia sebenarnya cuma pelaku. Iya. Dia punya hobi yang benar-benar gue udah hobi aja, gue hobiin gitu. Nah kalau gue ke dia, gue pengen moles dia. Jadi kayak gue nih punya ilmu di luar. Punya ilmu di luar. Gue bawa masuk ke dalam kampung gue supaya orang tuh tahu caranya gimana sih gitu, biar dikenal gitu. Iya, soalnya kan waktu pertama kali gua kenal Mul juga kan, jujur gua kenal Mul pertama dari YouTube gitu kan. Gue juga sempet ragu, oh ini apa bener orang Batu Jaya gitu kan, kok bisa buat karya yang menurut gua bagus gitu kan. Tapi mungkin karena emang kurang ekspos atau gimana gitu ya. Menurut gua marketing yang dibuat tuh kurang, makanya sering ekspos lah gitu. Sering lu ngumbar kayak lu ngupload di Facebook, lu ngupload di Instagram, di Twitter, itu harus emang kayak gitu. Itu marketingnya buat dikenal. Sebenarnya kalau mau jadi artis itu mudah. Lu punya konten, menurut gua lu punya konten, terus lu upload terus. Jangan bilang gini, kayaknya ini nggak enak dah musik gitu. Jangan gitu dulu, udah lu upload aja dulu gitu. Tapi kan apa ya, oke lah kita punya karya gitu kan, kita upload. Tapi kan kalau menurut kita aja udah kita nggak pede buat ngeluarin itu gitu kan. Terus bagaimana dengan pendengar penikmat kita itu gimana? Ya udah nggak apa-apa. Misalnya kalau ada yang nyela atau ada yang benci, komentar yang negatif lah gitu, ya udah nggak apa-apa. Itu motivasi kita. Oh berarti karya gue nggak bagus nih. Besok gue harus bikin yang lebih dari ini. Tapi
kalau misalnya kita udah mencoba ngeluarin karya kita gitu kan, kita upload di media sosial, entah itu di Facebook, di YouTube dan sebagainya gitu kan, ternyata ada yang komen nadanya sindiran, ternyata kita tersinggung sampai akhirnya down kan, jadi malah ngurangin semangat. Kalau menurut lu gimana kalau gue tuh malah suka. Gue tuh kalau ada sindiran udah gue makanin tuh. Kalau gue ya makanya gue nih gabung sama Mul tuh biar kayak gue gitu, biar kayak gue. Sindiran tuh kita makanin dulu, kumpulin, baru kita kuahkan, gitu. Hip hop gitu kan, hip hop di Batu Jaya, bukan cuma di Batu Jaya sih, bahkan yang gue lihat saat ini tuh di keseluruhan Indonesia pun emang agak redup ya gitu kan. Beda seperti mungkin tahun-tahun dulu gitu kan. Hip hop yang agak redup, tapi kalian bertiga ini masih tetap konsisten gitu kan, masih tetap konsisten dengan skena musik hip hop yang kalian geluti gitu kan. Kalau buat lu Nek gitu kan, kalau gue mah ya yang gue bilang, gue dapat ilmu dari luar, ya kan. Yang penting produktif, konsisten, udah ama yang lu punya. Gue punya segini nih, tuangin ke Instagram atau kemana gitu, udah. Tapi soal konsistensi lu di hip hop gitu, apa yang? Kalau gue sih nggak begitu ini ya, konsisten di situ ya, kan? Karena gue pengen cuma belajar nulis di sini. Kan gue mau ngenalin, yang penting tuh gue mau ngenalin Muller, karyamunya Muller, gitu. Jadi karyanya anak Batu Jaya tuh ada gitu. Lebih bagus daripada yang gue tahu orang Jakarta gitu. Iya. Berarti sebenarnya ya Muller juga punya karya yang bagus, cuma karena ekspresinya kurang. Gitu. Iya. Anak Rawang kayaknya ini dah nggak ini, kayaknya kayak nggak akur gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan Muller kan juga gabung di komunitas hip hop Kerawang kan? Iya. Gitu kan? Dia gabung udah. Galang juga gabung gitu kan? Iya. Tapi dari komunitas itu apa nggak ada pergerakan buat ngangkat talent lokal gitu kan? Kalau buat yang lu rasain selama ini gimana Mul? Ada sih, cuman kayak ini aja. Kayak pengen sendiri-sendiri kali, pancing-pancing aja sih. Jadi pengen lebih egonya tinggi. Iya. Ini gitu. Gibah. Apa sih kita gibah? Diserangin. Tapi kan ya hip hop udah biasa kan? Udah biasa. Antara dia nyerang dia nyerang dia kan udah biasa juga itu. Iya, maksudnya ya udahlah kompak aja ya Kerawang ya. Iya, ngapain sih gitu, main kan? sirik-sirikan gitu. Lagian kan kagak ada, bener-bener kagak ada faedahnya. Lu juga belum terkenal gitu, ngapain sih ya kan? Lu benci sini, lu benci situ, kan lu satu Kerawang, satu kota. Harusnya lu ngenalin kota ke kota lain, bener nggak? Harusnya sih. Iya, harus kayak gitu. Kalau buat lu Lang gitu, lu sekarang konsisten di hip hop gitu kan? Iya. Apa yang jadi alasan lu buat terus konsisten di hip hop gitu? Ya ingin terus belajar di musik hip hop sih. Sebagai informasi gitu, jadi 3 orang personil dari proyekan Stone Glory ini, Jonek selain dia aktif di hip hop juga, Jonek adalah seorang stand up komedian ya. Iya, gitu kan yang udah cukup punya nama lah sebenarnya gitu kan. Lu sendiri udah lama di stand up? Gua di stand up 3 tahun. Tapi di stand up gua 3 tahun, alhamdulillah lah gitu. Gua gara-gara stand up berubah lah gitu pokoknya. Iya. Berubah dalam artian? Berubah dalam kehidupan. Oke. Iya, Ekonomi lebih meningkat. Terus tongkrongan juga meningkat juga. Level udah mulai naik tuh. Level naik tuh ya? Iya. Oke. Habis dari mana lu naik? Dari gedung gua. Iya. Gua udah entertain banget bang. Iya. Gua kalau dibilangin lu kerja lu apa? Gua kayaknya aktor dah. Bilangnya gitu, gua aktor. Talent. Yang gua mau tanyain dari anak-anak sana tuh gini ya. Jadi kan sebenarnya Kerawang gitu kan, gue bandinginnya antara Kerawang dan Bekasi gitu kan, karena emang lu sekarang gabungnya di stand up Indo Bekasi gitu kan. Sebenarnya di Kerawang kan yang gue tahu tuh dari dulu udah ada kan komunitas stand up komedi Kerawang gitu kan. Tapi kenapa sampai sekarang gitu kan gaungnya nggak terdengar sebesar ke bawah gitu, nggak terdengar besar seperti stand up Indo Bekasi? Itu akibat apa nih? Kayaknya dia tuh anak Kerawang tuh jarang keluar. Jarang keluar, kayak main ke tempat lain, komunitas lain. Terus lu sendiri yang sebenarnya asli kelahiran Kerawang gitu, walaupun sekarang stay-nya di Bekasi gitu kan, nggak ada usaha buat ngangkat stand up Kerawang gitu kan? Oh, gua kayaknya ini aja kayak nyemangatin, ayo dong gitu. Stand up gitu. Misal kayak orang berkarya, ayo dong berkarya lagi, nggak apa-apa. Terus gitu. Ntar gua nyoba support aja lah gitu, apalah gitu, tenaga lah gitu.
ya seenggaknya atau duit gue tenaga lah gitu. Ada bedanya nggak sih gitu kan? Apakah anak-anak Bekasi lebih lucu, anak-anak Kerawang nggak lucu gitu sehingga dia bisa ngangkat lebih tinggi dibanding stand up Indo Kerawang? Menurut gue sih kalau di komedi tuh tergantung referensi. Oke. Iya, jadi referensi lu pernah nonton apa nih? Misal kayak kita nih, ngeliat orang jatuh aja kita lu ketawa dong. Iya. Itu kan dark berarti kan. Selera humor kita receh. Iya. Jadi enggak, menurut gua nggak receh-receh banget yang kayak gitu. Karena di Instagram aja ada receh bangsa. Iya. Enggak. Maksud gua tuh Kerawang sebenarnya anaknya lucu-lucu karena ini sih mental panggung sama mental perangnya nggak ada. Belum ada gitu. Iya. Karena Bekasi lebih patriot ya. Iya, lebih kayak dia tuh medan perangnya udah ada gitu. Wah, pokoknya mentalnya kuat-kuat nih Bekasi mah. Keren bro, Bekasi. Mudah-mudahan setelah ini si Jonek nggak didis ya sama anak-anak stand up Kerawang ya. Hajar next. Hobi gua dianggap aneh sama temen gua. Musik hip hop masuk Batu Jaya dianggap norak. Mungkin kuping lau beda sama kuping gua. Ya udah terserah, emang kita beda selera. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Young 26 yo. Karena gua gak mau ketinggalan zaman. Selera musik gua tinggi walau dari pedalaman. Mungkin main lo kurang jauh, kurang pengalaman. Dari main di kandang coba sapa perubahan. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Stone Glory, kami kaya dengan sejarah. Ini tanah para pejuang leluhur kami raja. Hidup dari pertanian yang kami punya. Kota yang dikenal goyang Karawang oleh dunia. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak. Makin asik, ya makin enak. Musik lu berisik, musik gua lebih enak.